Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan hati manusia, itulah yang menyertai dan memberkati saudara-saudari sekalian dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Pada ibadah Kamis Putih ini, khotbah bagi kita tertulis pada kitab 1 Korintus 11 ayat 23 sampai ayat 34. Demikian bunyinya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Karena itu, saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Kalau ada orang yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahnya, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal yang lain akan kuatur kalau aku datang." Demikianlah bunyi natsnya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Topik pada khotbah ini ialah peringatan akan pengorbanan Kristus. Nats khotbah ini merupakan surat Rasul Paulus untuk mengingatkan jemaat Korintus untuk memahami perjamuan kudus yang sesungguhnya. Sebab pada saat itu jemaat Korintus sudah keliru dalam pemaknaan perjamuan kudus. Perjamuan kudus seolah menjadi ajang menunjukkan kemampuan diri dan kelompoknya masing-masing. Hal tersebut berakibat perpecahan di jemaat Korintus. Pada saat perjamuan, mereka membawa makanan mereka sendiri-sendiri dan duduk bersama dengan masing-masing kelompoknya. Yang kaya bersama yang kaya, sedangkan yang berkekurangan duduk bersama yang berkekurangan. Perjamuan itu menjadi perjamuan bersifat duniawi yang fana. Bahkan sebagian ada yang sampai mabuk anggur. Sungguh-sungguh jemaat Korintus pada saat itu jauh dari kesatuan sebagai tubuh Kristus yang kudus. Rasul Paulus mengingatkan jemaat Korintus agar mereka kembali pada pemahaman perjamuan kudus yang sesungguhnya. Tuhan Yesus Kristuslah yang melaksanakan perjamuan kudus, yang memberikan tubuh dan darahnya sebagai ganti hukum dosa yang seharusnya diterima oleh manusia yang berdosa. Perjamuan kudus menjadi peringatan akan pengorbanan Kristus. Siapa yang percaya dan menerimanya akan memperoleh pengampunan dosa dan kehidupan yang kekal. Kehidupan yang kekal adalah upah yang menerima tubuh Kristus, dan pengampunan dosa diterima dari darahnya yang kudus.
Jemaat tidak perlu lagi memberikan persembahan bakaran untuk pengampunan dosa, sebab Kristus sudah menggantikannya. Dia, Tuhan sendiri, sudah menjadi kurban penghapusan dosa. Dengan demikian, setiap jemaat yang menerima pengorbanan Kristus sudah menerima pengampunan dosa dan menjadi pewaris kehidupan yang kekal. Perjamuan kudus adalah tanda sekaligus peringatan akan Dia yang memberikan tubuh dan darahnya menjadi tebusan bagi kita. Roti dan anggur pada perjamuan kudus menjadi tanda tubuh dan darah Kristus yang diserahkan kepada murid-muridnya. Dengan demikian, pada saat perjamuan kudus, bukan roti dan anggur yang menjadi utama, sebab roti akan tetap menjadi roti, demikian dengan anggur akan tetap menjadi anggur. Roti tidak berubah menjadi daging atau tubuh Kristus, dan anggur juga tidak berubah menjadi darah Kristus. Oleh karenanya, jika hanya makan roti dan minum anggur saja, hal tersebut sama saja dengan jamuan makan biasa. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menurut Martin Luther, bahwa perjamuan kudus itu ialah: pertama, bahwa perjamuan kudus adalah penetapan Kristus sebagai anugerahnya bagi murid-muridnya. Yang kedua, bahwa roti dan anggur pada perjamuan kudus diberi istilah dengan konsubstansiasi, yang berarti bahwa roti akan tetap menjadi roti dan anggur akan tetap menjadi anggur. Lalu akan menimbulkan pertanyaan, bagaimana pertemuannya dengan tubuh dan darah Kristus? Digambarkan dengan besi dan api, bahwa besi akan tetap menjadi besi dan api akan tetap menjadi api. Namun pada saat besi diletakkan di api, demikianlah roti dan anggur yang berada pada firman Tuhan Yesus, inilah tubuhku dan inilah darahku. Pada firman Tuhan itulah pertemuan roti dan anggur dengan tubuh dan darah Kristus, sebab firman Tuhan adalah satu kesatuan dengan Tuhan itu sendiri. Perjamuan kudus menjadi perjamuan jemaat yang kudus, sebab pada perjamuan kudus menjadi titik temu antara Kristus yang mempertemukan dirinya dengan manusia dalam pengorbanannya yang kudus. Dengan demikian, sesungguhnya jemaat yang adalah tubuh Kristus seharusnya ada dalam kesatuan yang esa di dalam Kristus Tuhan. Tidak seperti pemahaman jemaat Korintus yang terpecah oleh hanya karena keadaan dan kesombongannya. Sepatutnya, jemaat Kristus itu adalah saudara antara yang satu dengan yang lain, sebab semuanya sudah dipersatukan dalam firman, tubuh dan darah Kristus. Persekutuan jemaat adalah persekutuan yang kudus yang dikuduskan oleh Tuhan. Persekutuan jemaat yang rendah hati di dalam kasih Kristus yang penuh dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Lalu bagaimana menerima tubuh dan darah Kristus dalam perjamuan kudus? Hal yang perlu dipersiapkan oleh umat Tuhan ialah rendah hati, mengakui dan menyesali dosa, serta percaya dalam Yesus Kristus Tuhan yang sudah memberikan tubuh dan darahnya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sebab Tuhan tidak berkenan dengan kesombongan yang mengandalkan kebenaran serta diri kemanusiaannya. Karena Tuhan akan mengampuni dosa manusia yang mau mengakui dan menyesali dosanya. Oleh karenanya, untuk menerima tubuh dan darah Kristus harus mengandalkan kasih kemurahan Tuhan sebagaimana yang ada dalam Kristus Yesus. Sebagaimana Rasul Paulus juga memberikan pengertian dalam nas ini, agar jemaat belajar dan mengerti makna perjamuan kudus yang sesungguhnya. Itulah sebabnya gereja-gereja Protestan
menetapkan bahwa yang menerima perjamuan kudus adalah jemaat yang sudah mengikuti kelas katekisasi dan yang sudah lepas sidi. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, peringatan apa yang kita peringati dari pengorbanan Yesus melalui perjamuan kudus? Pertama, bahwa perjamuan kudus menjadi peringatan akan kasih kebaikan Tuhan yang besar. Melalui pengorbanan Yesus Kristus, hutang dosa sudah dibayar lunas. Hukuman kita karena dosa sudah ditanggungnya. Dosa kita sudah diampuni, dan hanya di dalam Dia ada penghapusan dosa. Perjanjian yang baru sudah dianugerahkan bagi dunia. Tidak perlu lagi kurban bakaran penghapusan dosa. Sebab di dalam Kristus, yang percaya sudah include memperolehnya. Yang kedua ialah perjamuan kudus menjadi peringatan akan kasih penyertaan Tuhan yang memberikan hidup yang kekal. Perjamuan kudus bukan ajang doa kesembuhan atau kelepasan dari sakit penyakit, karena perjamuan kudus adalah anugerah kasih Tuhan. Yang ketiga, perjamuan kudus menjadi peringatan akan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali, atau parusia. Oleh karenanya, semua umat percaya selayaknya mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangannya itu. Yang keempat, perjamuan kudus menjadi peringatan akan persekutuan yang kudus, persekutuan umat dengan Tuhan, dan persekutuan umat dengan umat. Hendaknya persekutuan jemaat itu adalah citra kesatuan tubuh Kristus di dunia ini, jauh dari pengelompokan yang berakibat perpecahan dengan dasar status sosial, kaya maupun miskin, susah maupun senang, dan lain sebagainya. Sebab jemaat adalah tubuh Kristus, dan Kristuslah kepala jemaat. Di dalam Kristuslah kesatuan dan keesaan, kedamaian, kemuliaan bagi Tuhan Allah. Yang kelima, perjamuan kudus menjadi peringatan akan anugerah kasih kehidupan yang kekal. Oleh karenanya, kehidupan yang kekal itu bukan karena makanan ataupun minuman, bukan roti dan anggur, tetapi oleh karena Kristus yang penuh kasih. Dialah yang sudah memberikan dirinya menjadi jalan dan jaminan kehidupan yang kekal itu. Pada ayat 33 pada nats ini, Rasul Paulus menyampaikan, "Jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Sungguh, bahwa bukan karena makanan dan minuman itu yang utama, dan atau yang membuat perjamuan kudus menjadi kudus, tetapi pengorbanan Yesus Kristus di dalam firman-Nya." Oleh karenanya, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang marilah, semuanya telah tersedia. Lihatlah dan nikmatilah pemberian Allah. Berbahagialah orang yang menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Amin.